ibadah online sekolah minggu bersama dengan kami. Bagaimana adik-adik hari ini? Udah siap kembali memuji Tuhan? Siap, Ci. Semuanya, ayo kita undang untuk saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Mari. Kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik siapin hati adik-adik di rumah. Posisi adik-adik, jadi jangan sambil tiduran ya Kak Audi. Tapi kita ambil posisi yang baik di dalam kita memuji dan menyembah Tuhan. Ayo adik-adik semuanya, kita ambil sikap untuk menyembah Tuhan. Kita mau nyanyikan sebuah pujian, Yesus Kau Penolongku. Terima berkatnya. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Amin Tuhan, Engkaulah penolong kami Tuhan. Kami tidak perlu takut ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami. Yesus Kau penolongku, Yesus tempat aku berlindung saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu, melimpah selalu. Biar melimpah kasih-Mu Tuhan, melimpah selalu, melimpah syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengimani pujian ini Tuhan, bahwa sungguh Engkau Allah yang menjadi penolong kami. Dan ketika kami takut Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kiranya Engkau memenuhi setiap hati anak-anak-Mu Tuhan dengan sukacita, dengan semangat, dengan roh-Mu Tuhan. Sehingga ada kuasa di dalam setiap pujian yang kami naikkan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang menonton video ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap berkat-Mu, buat setiap janji-Mu Tuhan yang Engkau janjikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Audi, sebelum kita mulai nyanyi puji-pujian nih Kak Audi,
Kak Saya mau tanya dulu, Kaudi, kalau misalnya cerita dari Alkitab yang Kaudi suka apa sih? Yang favorit gitu loh Kaudi. Daud melawan Goliat. Oh, kalau itu sih kisah favorit semua anak. Kayaknya semua anak kayaknya sih harusnya tahu nih kisah Daud sama Goliat. Nah, Coach Tepi apa? Kalau aku paling suka cerita ini loh Kaudi, yang Cici? waktu Tuhan Yesus lagi dalam perjalanan menaiki sebuah kapal Kaudi, terus Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Oh iya. Aku jadi takut jadinya naik kapal Kaudi. Kalau Kaudi pernah nggak naik kapal? Pernah Ci, tapi kebetulan juga pas aku naikin itu pas lagi ada badai Ci. Oh gitu, terus serem dong Kaudi. Serem banget Ci, tapi untungnya ada kapten yang hebat dan bisa bawa kapal aku sampai dengan tujuan. Oh gitu, berarti seperti kayak hidup kita ya Kaudi ya. Hidup kita ini bisa diibaratin kayak kita naik sebuah kapal adik-adik. Iya. Kapanpun ombak, badai, semua siap menghantam perahu kita nih. Tapi kalau ada kapten kapal yang hebat, pasti kaptennya bisa membawa perahu kita selamat sampai tujuan. Siapa ya Ci kan? kaptennya? Ya Tuhan Yesus Tuhan dong Yesus. pastinya. Jadi kalau di hidup adik-adik ada Tuhan Yesus, kita pasti bisa menghalau semua badai, semua masalah. Amin adik-adik. Amin. Kita nyanyiin lagu ini ya. Siapa Kaudi? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Ayo semua adik-adik. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleng, karena ku undang Yesus masuk dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Sekali lagi ya. Kapalku miring, ombaknya besar, ombak yang sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleng, karena ku undang Yesus masuk dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Sampai ku selamat, sampai ku selamat tiba di seberang, sampai ku selamat tiba di seberang. Puji Tuhan. Nah, Ci, selanjutnya kita mau nyanyi lagu Big or small. Big or small. Jadi mau apapun adik-adik dong, mau kecil, mau besar badannya, mau tinggi, Mau pendek. kecil, mau kurus, Iya, putih iya. hitam. Pokoknya kalau misalnya kita bersama dengan Tuhan Yesus, pasti kita bisa melakukan segala perkara. Betul. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita
bisa bertalenta, bekerja bagi kerajaannya. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa bertalenta, bekerja bagi kerajaannya. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Bersama siapa adik-adik? Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah Ci, ini kan mau langsung masuk firman Tuhan nih Ci. Iya. Tapi adik-adik kita ada kabar gembira. Iya benar. Kalau di berita-berita udah ada kabar gembira nih Kak Udin nih. Kalau bulan Juni kita bakal sekolah tapi tetap muka. Nah, ya pokoknya apapun beritanya ya Kak Udia, kita doain semoga semuanya yang terbaik. Ya, betul banget. Apalagi kan sekarang udah mulai banyak yang divaksin ya Kak Udi. Iya, betul. Mudah-mudahan kita bisa segera keluar dari masa yang sulit ini Kak Udi. Dan kita siap menyambut masa depan yang penuh dengan harapan Kak Udi. Betul. Tapi jangan lupa Kak Udi. Ya, 3M. Selalu melakukan protokol 3M. Betul, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan. Nah, sekarang jadi 5M Kak Udi. Jadi 5M. Kita ulang ya Kak Udi ya kan, Ya. kita memakai masker. Mencuci Terus tangan. cuci tangan dengan sabun dan air Ya, mengalir. menjaga jarak. Nih 1 meter. Betul. Terus ditambah lagi kita harus menghindari kerumunan. Betul. Pokoknya jangan berkerumun ya Kak Odi. Yang terakhir kita mengurangi mobilitas. Jadi kalau tidak ada kebutuhan, keperluan yang mendesak adik-adik tetap pokoknya stay at home. Stay at home. Oke adik-adik. Oke. Sampai ketemu di Sampai ibadah ketemu online minggu lagi. depan. Selamat mendengarkan firman Tuhan dan jangan lupa stay happy, stay healthy and stay safe. Stay Bye safe. bye. Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Karista berharap adik-adik semua ada dalam keadaan yang sehat dan juga tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah online. Nah, coba Karista mau tanya dulu, siapa di sini yang sudah siap untuk dengerin firman Tuhan? Iya, pasti anak-anak ataupun adik-adik semua yang ada di rumah, semua sudah menyiapkan hatinya dan juga sudah siapkan Alkitabnya dong. Ya kan? Nah, hari ini Kak Rista mau cerita tentang jangan takut. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, seharusnya kita tidak boleh takut. Coba kakak mau tanya dulu, ada nggak di sini yang masih takut kalau tidur sendirian? Ada nggak? Atau takut kalau mati lampu, takut gelap? Atau pada saat malam-malam pengen buang air kecil, bangunin mama dulu atau bangunin kakak dulu? Ada nggak? Ya, mungkin ada adik-adik sekolah minggu yang angkat tangan. Saya kak, saya takut gelap. Atau takut kalau ditinggal sendirian, takut petir misalnya. Atau takut kalau misalnya ada orang yang gak dikenal datang ke rumah. Oke, kita sebagai anak-anak wajar kalau masih punya rasa takut. Tapi Karista mau bilang nih, Karista mau kasih tahu kepada adik-adik semuanya bahwa kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harusnya tidak perlu memiliki rasa takut yang berlebihan. Adik-adik pernah ingat nggak cerita tentang
Yesus meredakan angin ribut. Masih ingat nggak? Pasti ya. Atau mungkin kalian sudah pernah dengar, tapi hari ini Kak Rista mau coba lagi ceritakan kembali tentang bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan 41. Di sana diceritakan bahwa suatu hari pada saat Yesus ada di tepi Danau Galilea, orang banyak datang ke sana. Dimanapun Yesus berada, orang banyak selalu datang berkerumun. Mereka ingin mendengar pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka ingin melihat bagaimana Yesus itu menyembuhkan orang sakit. Bagaimana Yesus itu selalu mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, sudah dari pagi, siang, sore, menjelang malam, orang banyak masih banyak di situ. Mereka juga belum pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi Yesus bilang kepada murid-muridnya, hari sudah menjelang malam. Marilah kita naik ke perahu dan kita pergi bertolak ke seberang. Pada saat itu, Yesus dengan murid-muridnya sedang ada di tepi Danau Galilea. Untuk apa? Untuk menceritakan tentang firman Tuhan. Nah, singkat cerita, Yesus dan murid-muridnya naiklah ke perahu. Dan orang banyak yang tadi berkerumun di situ, mereka pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Nah, pada saat mereka sudah naik ke perahu, mereka pergi, mereka ada di tengah-tengah danau itu. Tiba-tiba pada saat awalnya mereka berjalan, perahu mereka itu berjalan dengan baik. Tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Adik-adik tahu tidak? Apa yang terjadi pada saat itu? Iya, betul. Pada saat itu tiba-tiba mengamuklah danau itu. Angin topan datang secara tiba-tiba yang membuat perahu mereka itu sangat bergoncang, membuat mereka ketakutan. Mereka berusaha untuk mengeluarkan air yang ada di dalam perahu itu sendiri. Mereka berusaha untuk mengosongkan perahu itu dari air yang sudah masuk. Tapi apa yang terjadi? Mereka ternyata nggak bisa. Air itu semakin banyak yang masuk, semakin banyak yang masuk. Lalu mereka ketakutan yang luar biasa. Mereka sangat takut pada saat itu. Tiba-tiba mereka melihat, Yesus kok ada di situ? Yesus kok diam saja? Lalu mereka teriak-teriak. Dan mereka bilang kepada Yesus, Guru, tidakkah engkau peduli dengan kita? Tidakkah engkau takut kalau perahu ini akan tenggelam? Nah, adik-adik tahu tidak? Kenapa mereka pada saat itu sangat ketakutan? Karista mau bilang, mereka pada saat itu sangat ketakutan karena mereka takut mati. Mereka takut tenggelam di tengah-tengah danau itu. Lalu ketika mereka melihat Yesus sedang tertidur, mereka membangunkan Yesus. Apakah Yesus tahu bahwa murid-murid itu sedang ketakutan? Ya, Yesus pasti tahu. Karena Yesus adalah Allah yang maha tahu. Pada saat murid-murid itu berteriak, memanggil, membangunkan Yesus, Yesus pun tidak diteruskan tidurnya, enggak. Dia langsung bangun, lalu dia berkata kepada alam semesta, dia katakan seperti ini, diamlah, tenanglah. Dan pada saat itu juga, danau itu pun tenang seketika. Anginnya pun menjadi teduh sekali, tidak ada lagi gelombang, tidak ada lagi angin. Lalu murid-murid Yesus menjadi takut. Takutnya, waduh, ini siapa sebenarnya guru ini? Kok bisa seketika angin yang begitu bergoncang tadi bisa tenang seketika? Pada saat mereka berpikir dalam hati seperti itu, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Mengapa engkau takut? Mengapa engkau kurang percaya? Mengapa engkau tidak percaya kepadaku?" Pada saat Yesus berkata seperti itu, mereka, murid-murid yang ada pada saat itu berkata di dalam hatinya, siapakah gerangan orang ini sehingga danau, sehingga angin pun menjadi taat kepadanya, menjadi takut, bahkan tunduk kepada perintahnya. Nah, itu yang diceritakan di dalam Markus 4 ayatnya yang ke-35 sampai dengan 41.
Nah, dalam ayat yang terakhir, ayat 41, di sana ada satu pertanyaan. Siapakah kiranya orang ini sehingga danau dan angin pun taat ataupun takut kepadanya? Nah, Karista mau tanya nih. Adik-adik di rumah, apakah kita sudah memiliki rasa taat kepada Tuhan? Ayo, siapa yang sudah memiliki rasa taat kepada Tuhan? Iya, pinter. Nah, Karista mau tanya, kalau mungkin tadi kita belum angkat tangan, aduh, aku belum begitu taat sama Tuhan. Atau nggak usah dulu sama Tuhan. Apakah adik-adik di sini sudah taat kepada perintah orang tua? Cerita minggu lalu, cerita Kak Laura kemarin. Iya, kita menjadi anak pintar, bagus. Kita menjadi anak yang cerdas, bagus. Tapi itu nggak cukup. Kak Laura bilang gitu ya minggu lalu. Kita harus tetap memiliki rasa TAAT. Kita tetap harus memiliki rasa hormat, rasa takut, rasa taat kepada perintah Tuhan. Nah, kalau hari ini, tadi di awal Karista tanya, apakah kita pernah memiliki rasa takut, misalnya takut petir, sama seperti murid-murid tadi. Pada saat gelombang, pada saat angin topan datang, mereka takut. Nah, tapi Yesus katakan kepada mereka, hai engkau orang yang kurang percaya. Di sini anak sekolah minggu kurang percaya tidak? Enggak ya. Semua anak-anak sekolah minggu, Karista yakin kita semua adalah orang yang yakin dan percaya kepada Tuhan. Tapi Karista mau bilang, satu yang Karista mau bilang pada hari ini, pada saat mungkin kita memiliki rasa takut, satu yang perlu kita lakukan yaitu datang ke Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat kita memiliki rasa takut, datanglah kepada Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan. Lalu kenapa Karista? Kenapa kita harus datang sama Tuhan? Ada yang tahu jawabannya? Iya, mungkin kalian bisa jawab tapi Karista nggak bisa dengar. Jawabannya adalah kenapa kita harus datang pada Tuhan pada saat kita memiliki rasa takut. Kenapa kita harus datang sama Tuhan? Misalnya pada saat kita sendiri di rumah, pada saat misalnya ada petir, pada saat sendirian di rumah kita gelap, misalnya mati lampu. Datang sama Tuhan karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dapat kita andalkan. Ya. Jadi, Karista mau katakan pada saat kita memiliki rasa takut, satu hal yang perlu kita lakukan, datang kepada Tuhan. Kenapa kita harus datang sama Tuhan? Karena Yesus adalah sumber pertolongan kita. Karena Yesus adalah Allah yang berkuasa. Danau aja taat loh sama perintah Tuhan. Masa kita orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui penebusan di kayu salib nggak taat sama Tuhan? Ya, jadi datang sama Tuhan karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang dapat kita andalkan dan Dia adalah sumber pertolongan kita semua. Jadi kalau selama ini adik-adik masih ada yang merasakan takut pada saat ditinggal orang tua, sekali lagi mari pada saat rasa takut ada di dalam hati kita, mari datang sama Tuhan, katakan sama Tuhan, Tuhan tolong temani aku, karena Tuhan selalu siap untuk menyertai dan menjaga kita. Ya, jadi sekali lagi ayat hafalannya buat adik-adik semuanya yang tadi ayat 41. Siapakah kiranya orang ini sehingga danau dan angin pun taat kepadanya. Jadi katakan dalam diri kita, aku mau lebih lagi untuk taat kepada Tuhan. Ya, hanya ini yang Karista sampaikan buat kita, buat adik-adik semua di rumah. Tetap miliki rasa percaya kepada Tuhan. Pada saat kita memiliki rasa takut, datang dan berdoalah kepada Dia. Oke? Oke, adik-adik semuanya, mari lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami sudah dengarkan firman Tuhan. Berkatilah kiranya kehidupanku, berkatilah kiranya kehidupan teman-temanku, bahkan berkatilah kiranya kehidupan orang-orang yang aku cintai. Biarlah kiranya ketika kami memiliki rasa takut, kami datang kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Dan Tuhan sanggup untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik semuanya.
Nenek. Nek. Siapa Aduh. sih? Jam tidur nenek kok malah gangguin nenek. Ini Nek, aku mau numpang ke rumah nenek. Aku kan mau ulangan nih. Mau ulangan. Encen ulangan terus ngapain ke rumah nenek? Sejak Bi- kapan rumah nenek jadi tempat buat ulangan? Enggak, biar ada suasana baru aja gitu Nek pas ulangan. Masa sih? Iyalah. Sepertinya ada yang mencurigakan. Apa ya mencurigakan? Mau ulangan. Ada aroma-aroma kurang sedap nih. Duh, kok bisa ketahuan ya? Iya Nek, aku niatnya pengen nyontek gitu nih biar gak ketahuan ibu, biar nilainya bagus. Aduh, ini anak nggak encen, nggak cipluk, sama aja. Masa rumah nenek dijadiin tempat kejahatan? Ya gimana ya, sekali-sekali gitu Nek kayaknya boleh. Gak boleh, gak boleh. Encen gimana sih? Ya, kalau udah jauh loh guys, udah jalan kita. Itu tiap minggu dengerin khotbah sekolah minggu gak sih? Dengar Nek. Tadi kayaknya nenek denger sayup-sayup. Karista bilang itu apa ya tadi ya? Aduh. Apa ya tadi ya? Kata Lupa. Karista, jangan takut. Emang Cen takut kenapa sih sampai harus nyontek? Takut nilainya jelek terus diomelin ibu Nek. Encen aja udah jelek, kenapa takut sama nilai jelek? Waduh, bukan gitu maksudnya. Nilainya ntar kalau jelek itu ibu bisa marah-marah Nek. Masa takut sama ibu? Aduh. Tadi kata Karista, jangan takut. Terus kita juga harus taat. Tadi dengar nggak ayat masnya? Kalau angin ribut aja itu bisa patuh sama Tuhan Yesus. Dengar nggak? Iya Nek. Udah pulang sekarang, pulang. Iya. Nenek nggak terima kalau di rumah nenek dijadiin tempat contekan. Oke Nek. Pulang ya, Jen, pulang. Nenek mau Oke. lanjutin tidur. Iya. Cipluk. Mau cerita dong. Encen dari mana? Ini dari rumah nenek. Waduh, nggak ngajak-ngajak ke rumah nenek nih, parah. Aku juga disuruh pulang lagi sama nenek. Lah, kenapa? Emang kayaknya kenapa disuruh pulang lagi? Tadi niatnya ke rumah nenek tuh pengen ulangan gitu biar bisa nyontek sama temen-temen. Parah Kak Encen, lu mau nyontek lagi. Ya kan Cipluk juga pernah kali nyontek mah. Ya pernah, cuman kan nyonteknya nggak parah. Aku mah masih kecil. Kak Encen mah bukan Kak Encen rajin belajar. Kan namanya ulangan mah kan deg-degan Cipluk, sering lupa gitu. Nanti kalau ketahuan ibu sama bapak gimana? Ya gimana ya? Ya udah sih nggak apa-apa lah. Paling diomelin. Kak Encen udah pasrah nih kalau diomelin. Iya nggak apa-apa. Nah, udah deh. Aku nggak ikut-ikutan ya Kak Encen, dadah ya. Ya udah deh. Kenapa Bu? Kok pada hening? Nggak apa-apa. Itu tadi habis ngobrol sama Kak Encen sebentar ya Kak Encen ya. Iya ngobrol doang sebentar. Ngobrol apa kalian? Nggak tahu tuh Kak Encen tuh. Neng? Kak Encen bukannya Neng no Kak Encen no. Jen? Ya Bu, Ada yang ingin diakui tidak? ada Bu, satu. Apa tuh? Tadi aku ke rumah nenek, Mm-mm. niat mau ulangan biar bisa nyantik sama teman-teman. Wah, Kak Encen bunuh diri. Kak Pincen! Ya ampun, minggu kemarin Neng nih kabur ke rumah nenek. Sekarang Kak Pincen ke rumah nenek. Karena di rumah nenek itu asik. Betul Cipluk. Iya, tapi kalian melakukan kejahatan di sana. Ya ampun. Sedikit ya Kak Encen ya. Mohon dimaklumi. Kayak kasihan Kak Encen. Aduh, nggak bisa nih, nggak bisa. Ini kalau udah soal mencontek, tidak bisa dimaklumi. Ini pasti nenek nih. Kak Encen sih lagi ke rumah nenek. Pasti nenek ngadu nih. Pak, Bapak, Ya Kak Encen, dikotain deh nih. Triple kill dah. Bapak. Iya, ada apa?
Ini nih Pak, sudah berkumpul Pak, tertuduhnya nih Pak. Ih, Bapak juga dikasih kabar sama nenek ini barusan Kan bener baca kan Kak Injen kan kata aku. WA-nya. Nenek itu lebih cepat daripada telepon. Masa Nenek mau tuh lebih dikurung? cepat dari itu tahu berita gosip. Iya benar. Mau dikurung di kamar mandi lagi masa? Jangan Pak, kasihan Kak Injen. Kak Injen ngomong dong Kak Injen, aku ngebelain terus nih. Ngomong apa sih, Bro? Ya Pasrah nih. ngomong Kak Injen pengakuan dosa. Berat. Aduh. Ini kenapa sih Kak Pincen? Biasanya kan Kak Pincen belajar juga Iya, rajin. tumben ya, PR-nya Bu. juga selalu dikerjain. Ini kenapa Kayaknya tiba-tiba pengen mulai nyontek? terjadi kemalasan ini ya. Apa karena efek di lockdown ini kayaknya ya? Katakan Kak Injen, katakan. Katakan. Ini Pak, kan mau ulangan nih, PTS. Heeh. Gitu Pak, takut nilainya jelek gitu loh. Nah, itu dia. Emang kenapa takut? Emang Kak Pincen belum belajar? Belajar sih udah, Bu. Terus? Takut aja nilainya masih jelek gitu loh. Nah, ini nih. Tadi nggak dengerin khotbahnya Karista nih. Tadi barusan dinasihatin ya. Jangan takut Tuh. Kak Injen. Kenapa, Neng? Karena Tuhan Yesus pasti menolong. Tuh. Oh, pas banget ini. Aduh. Karena Encen ragu karena nggak yakin sama Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus bisa tolong Encen loh itu saat itu juga. Tuh, Neng aja menyimak tuh. Iya, menyimak baru tadi. Minggu kemarin enggak karena kabur. Selama ini enggak ya. Ya kan sekarang udah bertobat Pak. Puji Tuhan, haleluya. Nah, sekarang Encen lagi. Aduh. Tapi kan belum tahu hasilnya kan, Cen? Iya, makanya tetap semangat belajarnya, kerja keras, ya Bu ya. Iya, sebelum ulangan tuh berdoa. Cayo Kak Injen, cayo. Ayo apa sih, Ayo, Neng? apa? Semangat. Oh. Aduh, cayo Oh, gitu ya. Ibu kirain itu yang kayak India Pak. Cayo. Caya Bu. Caya gitu. Aduh. Ini Bapak mau marah gara-gara Cipluk jadi ngakak mulu nih Bapak. Berdoa Kak Incen, sebelum belajar berdoa, sebelum ulangan berdoa. Jadi Tuhan tolong. Tambah belajar. Nah, Nah, gimana adik-adik di rumah gimana ya? Mereka belajar juga nggak ya? Nggak tahu Pak. Kayaknya Cayo. Adik-adik semangatnya di rumah. tetap sama seperti waktu offline dan belajar online gitu. Walaupun pengawasannya tidak seperti waktu di kelas kan, tapi tetap harus semangatnya tetap sama, ya. Oke? biar nggak kelihatan juga, nggak kelihatan guru harus tetap takut Tuhan ya Pak. Bener kan Tuhan melihat yang tersembunyi. Kita nggak tahu, papa mama nggak tahu, ibu nggak tahu, bapak nggak tahu, Cipluk nggak tahu, nenek nggak tahu. Nenek tapi tahu Enggak Pak, Pak. nenek tahu. Wah nenek tahu gelagatnya. Ini kok tumben bocah kesini ya. Ya oke lah. Nanti kita bantu Encen. Kalau Encen emang ragu, nanti bapak sama ibu siap bantu. Aku juga siap bacain soal Kak Injen, semangat. Tuh, bacain lagi. Dibacain sama Cipluk. Ya di rumah juga adik-adik harus seperti itu. Kerjasama bukan untuk nyontek, tapi kerjasama untuk saling bantu kakak adik supaya tugas-tugas bisa cepat selesai. Nah, begitu. Oke, Tuh jangan diulangin lagi ya Kak Pincen. jangan sampai Ya, Bu. diulang lagi. Semoga ini jadi pelajaran yang baik ya Cen buat Iya, Pak. Vincent dan juga buat Cipluk. Buat Bapak juga ini kayaknya Ibu kita kurang pengawasan ini kayaknya ya Bu ya. Iya nih Pak, aduh. Pak, Kita kenapa juga aku lagi sih yang salahin? Orang ini kan bagian Kak Injen, aku mah kemarin. Enggak disalahin. Bapak bilang kita kurang ngawasin Kak Encen selama ini gitu. Yaudah tenang Pak, besok aku bawain teropong buat Bapak. Waduh, jarak jauh diteropong supaya ketahuan. Oke lah, terima kasih Cipluk buat sarannya. Nah buat adik-adik di rumah juga, jangan lupa tetap semangat belajar. Percaya Tuhan menyertai kalian. Yang lagi PTS, semangat! Ya, minggu ini harus selesai tanpa nyontek. Ya, Yeah. caya.
Cayo. Cayo, ya Cayo. Ya Cayo. Cayo. Oke, kita pamit dulu sama adik-adik ya. Iya. Habis ini Chen lanjutin lagi kerjain PTS-nya. Oke? Oke, bersama keluarga Cemani. Cerewet tapi manis. Sampai bertemu lagi. Dadah.